الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul azimil karim wa ashhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kunni bi abil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, senantiasa khatib mengajak pada diri kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman, ihsan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh orang yang merugi jika di hari kemarin masih tetap sama dengan hari ini dan seterusnya. Tapi sebaliknya, orang yang akan beruntung adalah orang yang setiap harinya menjadi diri yang senantiasa menjadi diri yang lebih baik daripada hari kemarin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tentunya dengan keadaan yang berbeda-beda. Dengan keadaan yang berbeda, bahkan di Indonesia sendiri sangat berbeda, menjadi negara yang plural, menjadi negara yang majemuk. Banyak sekali perbedaan antara suku, agama serta budaya di Indonesia. Bahkan dalam satu agama kita, yaitu agama Islam, terdapat berbagai perbedaan. Dalam keyakinan akidah kita berpegang pada salah satu di antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau Maturidiyah. Di bidang tasawuf, kita dapat mengikuti hasil ijtihad dari para Imam Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi atau Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Sementara dalam bidang fikih, umat Islam dapat memilih di antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali ataupun Hanafi. Di dalam berbagai perbedaan mazhab yang kita yakini, kita tetap harus menjunjung tinggi suatu hal, yaitu saling menghormati. Bagaimana seseorang dalam beribadah mengikuti imam siapapun, mengikuti mazhab apapun, tetap kita harus menjunjung tinggi yang namanya rasa saling menghormati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan seorang Imam Syafi'i menyampaikan bahwa pendapatku benar, tapi sangat potensial keliru, sementara pendapat orang lain itu keliru, tapi sangat mungkin benar. Ulama pendiri mazhab Syafi'i itu tidak mengklaim pandangannya sebagai kebenaran absolut, mutlak ataupun paling benar. Beliau membuka ruang kemungkinan ijtihadnya salah. Jadi tetap kita menjunjung tinggi yang namanya saling menghormati antara perbedaan mazhab yang kita ketahui di dalam Islam. Perbedaan mazhab atau pandangan dalam menjalankan Islam tidak perlu dibesar-besarkan sehingga menghalangi kita untuk berbuat baik kepada sesama. Bahkan seorang Imam Syafi'i pernah mengimami suatu solat. Ketika itu mengisi solat subuh yang padahal dalam ijtihadnya sunnahnya menggunakan kunut. Akan tetapi ketika makmumnya ada seorang Imam Abu Hanafi, kemudian Imam Syafi'i itu sebenarnya tidak lupa
sehingga mengganti sunnah, mengganti sujud sahwi. Akan tetapi Imam Syafi'i tidak menggunakan kunut karena menghormati Imam Abu Hanifah. Jadi di sini bisa kita lihat adanya al-adabu fauqal ilmi, yakni adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jangan sampai ketika kalian bersekolah, kalian belajar di luar, kemudian kalian mendapatkan pelajaran baru, kemudian kalian gunakan untuk mencela atau bahkan untuk mengumpat orang tua kalian karena kalian memiliki ilmu dari luar. Itu hal yang tidak diperbolehkan. Apalagi kita tahu semuanya, jika siksaan kubur yang paling sangat pedih, yaitu ketika ada orang tua yang sudah meninggal, kemudian kalian dalam dunia masih melakukan hal-hal yang buruk. Itu akan digambarkan di alam kubur nanti. Anak cucunya berbuat apa saja di alam dunia. Jadi pentingnya antara adab dahulu daripada ilmu. Itu seperti kita melihat Nabi Muhammad yang tidak sekedar untuk meningkatkan pengetahuan, melainkan juga agar berakhlak mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Jadi sungguh tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini dipilih karena akhlaknya yang sangat sempurna, disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tentunya akhlaknya Rasulullah berbeda dengan kita. Ketika dalam sejarahnya, yakni yang sering kita baca dalam perang Uhud saja, ketika itu Nabi Muhammad mengalami yang namanya terluka ketika diserang oleh kaum kafir Quraisy. Akan tetapi beliau tetap menadahi setiap tetes darah di dalam suatu ember agar kaum kafir tersebut tidak terkena azab oleh Allah. Bahkan malaikat Jibril pun berkata, jika setetes darah menetes di bumi ini, maka azab Allah akan turun kepada kaum kafir Quraisy tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita sikapi perbedaan mazhab, perbedaan akidah dan sebagainya diyakini masing-masing individu dalam setiap muslim dengan saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Ini dimaksudkan agar Islam tetap terjaga keindahannya dengan beragam warna mazhab yang semuanya benar atas ijtihad para ulama masing-masing dan akhlak kita. Tentunya perbedaan tidak akan menimbulkan suatu percecokan atau menjadi suatu masalah atau distorsi ketika kita saling menghargai, tidak saling menjelekkan satu sama lain. Bahkan azab Allah sudah jelas bagi orang yang pencela atau pengumpat. Itu diletakkan dalam neraka utama dalam surah Al-Humazah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak hanya pada perbedaan mazhab dan sebagainya. Di akhir-akhir ini juga sedang ramai tentang kasus perpolitikan. Seharusnya perpolitikan tidak harus menjadi dosa jariah bagi kita semua karena kita mencela satu sama lain, tapi menjadi jalan ibadah untuk kita semua. Bukan untuk saling menjelekkan satu sama lain, tapi untuk menjadi
amal ibadah kita semua. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah dapat menjaga keindahan Islam dengan perbedaannya dan memberikan kekuatan kemampuan kepada kita agar dapat menjaga akhlak yang baik. Perbedaan mazhab tidak menghalangi kita untuk tetap menghormati dan menghargai sesama muslim. Khatib menyampaikan yang demikian agar kita senantiasa menghargai yang namanya perbedaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayah wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat faya fawzal mustaghfirina wa iya tajadat tabi'in. Alhamdulillahil adi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabil karim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu syarafil ihtiram. Amma ba'du, faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyina ajma'in wa tabi'in bil ihsan ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wat taghuna wal amrada wal fitan ma la yadfa'uhu ghayruka an baladina hadha al-Indonesia khassa wa an sa'ir bilad al-muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi dzikruhu wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.